Berikutnya, guru besar ketiga yang dikukuhkan dalam sidang ini adalah Profesor Dr. Muhammad Asfar, Doktorandes Magister Sains. Saya persilakan kepada Ketua Senat Akademik untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Profesor Dr. Muhammad Asfar, Doktorandes Magister Sains, kelahiran Lamongan 16 Oktober 1965. Lulus S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Erlangga tahun 1989. Lulus S2 Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada tahun 1999. Lulus S3 Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Erlangga tahun 2020. CPNS 1990, PNS 1991, Asisten Ahli 1994, Lektor 1996, Lektor Kepala 2002, dalam rantai ilmu kepakaran perilaku memilih. SK Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 44649 /N /KPT.KB /2025 pada tanggal 16 Desember 2025. Pengampu mata kuliah utama perilaku politik, digital politik, dan digital demokrasi. Jumlah dokumen publikasi terindeks Scopus 3 indeks 1. Kami persilahkan untuk ditayangkan video profil beliau. Untuk pengukuhan guru besar dan penerimaan saudara sebagai anggota guru besar Universitas Erlangga, saya persilakan Profesor Dr. Muhammad Asfar, Doktorandes Magister Sains, menyampaikan pidato saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, yang terhormat Rektor Universitas Erlangga, Ketua dan anggota Senat Akademik, para pimpinan di jajaran Universitas Erlangga, para guru besar, dosen, peneliti, seluruh akademik, seluruh sivitas akademika, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir dalam forum akademik yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato dengan judul Rekayasa Pemilih, Integrasi Studi Perilaku Memilih, Komunikasi Politik, dan Pemasaran Politik. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya memulai pidato dengan pertanyaan sederhana. Apa itu rekayasa pemilih? Sebelum menguraikan secara ilmiah,
Perkenankan saya menjawab dengan analogi dan contoh berikut. Seorang pasien datang ke dokter dengan sebagian darah. Dokter mendiagnosis si pasien mengidap kanker stadium 3 dan prognosisnya bisa sembuh dengan treatment dan harus menebus obat-obatan tertentu. Dalam perspektif saya, si dokter telah melakukan rekayasa penyembuhan terhadap seorang pasien. Analogi yang sama ada di dalam dunia politik. Seorang capres 1,5 tahun sebelum pilpres meminta saya menghitung peluang menangnya. Dari mengambil sampel sebagian pemilih, hasilnya elektabilitas capres tersebut 30%. Dan saya yakinkan, Pak, ini saat Anda akan menang dengan presentasi tidak kurang dari 55%. 1 tahun sebelum pilpres, ketika saya presentasi simulasi cawapres, beliau bertanya, kalau saya maju dengan cawapres B, berapa peluang saya? Saya jawab, dengan pemodelan yang saya lakukan, Bapak akan menang di angka 55-56%. Beberapa hari sebelum pencalonan, Bapak tahu pada saat itu ada viralitas tentang keputusan MK. Dan beberapa hari sebelum pencoblosan, dia masih tanya ke saya, apakah Anda masih confident dengan prediksi sebelum? Saya jawab, Bapak akan keluar sebagai pemenang 1 putaran dengan angka yang sama prediksi saya, 55-56%. Bapak-bapak dan ibu sekalian, seorang calon gubernur dari NTB, survei pertama 3%, survei kedua 7%, mau melawan incumbent gubernur dan wakil gubernur. Saya yakinkan Anda akan menang dengan angka di atas 40%. Hasilnya menang dengan angka 41%. Bapak ingat seorang calon gubernur Maluku Utara, non-muslim, Tionghoa, maju dengan target ke saya 50%. Setelah 2 tahun, hasilnya 42%. 1 bulan menjelang pilkada, dalam perjalanan kampanye kapal yang meledak, dia meninggal. Istrinya yang non-muslim juga, Tionghoa juga, perempuan juga, dan pendatang baru di NDP di Maluku Utara. Kematian ayahnya diviralkan melalui media sosial secara organik, memantik simpati publik, akhirnya mengantarkan dia menang dengan 50%. Seorang konglomerat mau maju caleg bertanya ke saya mau maju di Dapil Jawa Timur dengan 6 syarat. Karena kesibukan saya tidak bisa datang ke dapil. Saya tidak mau gambar saya ada di sepanjang jalan Balikuban. Saya tidak mau ada iklan saya di TV. Saya tidak mau ada iklan saya di media sosial. Dan terakhir, syarat ke-6, Gus Halim juga harus menang. Setelah saya survei, saya jawab, Bos, saya bisa memenangkan Anda. Saya tidak perlu 6 syarat, saya hanya butuh 2 syarat. Pertama, Gus Halim harus saya dampingi. Kedua, logistiknya sebesar ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hasilnya di calon yang non-muslim
Dan Tionghoa ini mengalahkan Gus Halim yang waktu itu menjabat menteri, mantan anggota ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, 7 pendiri NU dan pemandu pondok pesantren. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa seorang calon bisa menang? Sebagian yang lain kalah. Mengapa seorang pemilih pilihannya bisa bertahan lama, sementara yang lain bisa bergeser bahkan berubah? Bapak dan Ibu sekalian, dalam tradisi ilmu, saya baca Jaya Biar. Dalam tradisi politik ada 3 area studi yang menjelaskan ini. Pertama, studi perilaku politik atau perilaku memilih. Kedua, studi komunikasi politik. Dan ketiga, studi pemasaran politik. Saya cari pertanyaan. Tetapi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, di tengah disrupsi infrastruktur digital, ketika kampanye tidak lagi hanya bersandar pada tenaga manusia, melainkan juga pada piranti teknologi, algoritma, kecerdasan buatan, dan berbagai next step. Ketiga area studi secara parsial tidak lagi bisa menjawab pertanyaan secara memuaskan. Sebab realitas politik telah berubah. Karena itu paradigma dan alat baca yang kita pakai juga harus berubah. Hadirin yang berbahaya, ada kalanya kita harus meninggalkan kredo positivisme yang menyatakan bahwa tugas ilmuwan hanyalah melanjutkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, lalu menengok kaum non-kumulativisme seperti Thomas Kuhn untuk melakukan revolusi ilmu pengetahuan dengan menciptakan paradigma baru. 5 tahun yang lalu, di tengah COVID, saya melibatkan beberapa kolega seperti Prof. Lamlang, Prof. Kacung, Prof. Wahyu, Prof. Rahmahika, Prof. Guntoro, Pak Aribowo, Pak Daniel Sparingga, Pak Nofri Susan, Pak Arif Afandi, untuk membantu merekonstruksi paradigma baru rekayasa pemilu berdasarkan pengalaman saya baik sebagai akademisi maupun sebagai konsultan politik lebih dari 30 tahun yang menghasilkan beberapa buku, diantaranya 10 buku yang kami tampilkan tadi dan beberapa artikel di jurnal ini. Sebagai paradigma baru, rekayasa pemilih bukan sekedar istilah baru untuk melabel fenomena lama. Rekayasa pemilih adalah upaya untuk menata ulang cara kita memahami pertarungan elektoral dalam dunia yang sudah berubah secara radikal. Pada paradigma lama, fokus rekayasa ditujukan pada desain sistem, tatanan kelembagaan, aturan main, dan semacamnya. Namun, pada paradigma baru, fokus rekayasa ditujukan langsung ke pemilih. Sebab dalam demokrasi elektoral di era digital, pemilih bukan lagi sekedar angka. Pemilih adalah ruang pertarungan. Pemilih adalah arena perebutan makna. Pemilih adalah subjek yang persepsinya dibangun, emosinya digerakkan, ingatannya dipanggil, kecemasannya ditajamkan, dan harapannya ditawarkan arah. Rekayasa pemilih berusaha memahami bagaimana proses itu terjadi. Bukan hanya siapa memilih siapa, tetapi bagaimana pilihan itu dibentuk, dijaga, dan direproduksi. Dalam kerangka ini, pemilih tidak lagi dilihat hanya sebagai objek pasif yang menerima pesan. Pemilih juga menjadi aktor yang menyebarkan pesan, memperkuat narasi, menularkan keyakinan, dan pada titik tertentu menjadi mesin pengaruh bagi pemilih yang lain. Naskah buku ini menegaskan bahwa pemilih bukan hanya menjadi objek rekayasa,
tetapi juga sebagai rekayasa itu sendiri. Inilah yang membuat rekayasa pemilih menjadi penting. Kita tidak sedang berbicara tentang pemilih yang diam. Kita sedang berbicara tentang pemilih yang bergerak. Dan dalam pergerakan itu, pemilih dapat menjadi penentu, pengikut, penguat, bahkan penyebar pengaruh. Hadirin yang saya hormati, dalam praktek rekayasa pemilih, prosesnya sangat panjang dan berlapis, memerlukan waktu, tenaga, sumber daya, dan logistik yang cukup. Prosesnya tidak sesimpel orang melihat kandidat, menyukai, lalu memilih. Mula-mula ada pemilih yang belum menentukan pilihan, kemudian mulai menyukai, lalu menentukan pilihan. Pada awalnya, pilihan itu mungkin masih lemah, menjadi kuat, kemudian loyal, bahkan bisa mengambang kembali, lalu bergeser. Pada titik ini, rekayasa pemilih berupaya memperkuat pemilih yang sudah dekat, meneguhkan pemilih yang masih ragu, dan mengurangi ruang ketidakpastian pada pemilih yang masih beralih. Hadirin yang saya hormati, namun rekayasa pemilih tidak berhenti setelah orang menentukan pilihan. Setelah pemilih memilih, pertanyaan berikutnya adalah, apakah pilihan itu akan bertahan? Apakah dukungan itu hanya pasif? Ataukah dukungan itu bisa berubah menjadi keterlibatan aktif? Disinilah rekayasa pemilih bergerak ke tahap berikutnya, yaitu mengubah pemilih yang sudah menentukan pilihan menjadi pemilih kuat, pemilih loyal, pemilih yang terlibat, dan pada puncaknya pemilih yang mau merekomendasikan dukungan bagi orang lain. Belum berhenti di situ. Pertanyaan lanjutan adalah, apakah aktivitas engage itu memastikan seorang kandidat keluar sebagai pemenang? Kalau belum, diperlukan rekayasa pemilih lanjutan untuk menggeser pemilih strong lawan menjadi pemilih lemah, menjadi pemilih mengambang, sampai akhirnya bergeser ke pemilih kita. Pada tahap ini, rekayasa pemilih terutama difokuskan pada aktivitas menciptakan pemilih voluntary. Voters Engineering mengatakan bahwa engage, advocate, hingga voluntary adalah sebagai luaran penting dari rekayasa pemilih. Bagi saya, ini adalah titik paling krusial sekaligus paling menentukan, karena kemenangan politik hari ini tidak lagi cukup dibangun oleh popularitas, oleh elektabilitas. Kemenangan politik hari ini memerlukan jaringan kepercayaan, memerlukan keterlibatan emosional, memerlukan kesanggupan untuk mengubah dukungan menjadi gerakan. Hadirin yang saya muliakan, proses ini membutuhkan komunikasi menjadi urat nadi. Pesan politik bukan hanya sekumpulan kata atau kalimat. Pesan politik adalah alat pembentuk realitas. Pesan politik menentukan apa yang dianggap penting, siapa yang dianggap layak, masalah apa yang dianggap mendesak, dan masa depan yang perlu diperjuangkan. Oleh karena itu, dalam rekayasa pemilih, pesan tidak boleh dibiarkan tanpa kesan. Pesan harus disusun dengan ketepatan. Pesan harus menyapa akal sehat, menyentuh perasaan, dan menemukan relevansinya dalam kehidupan konkret pemilih. Sebab pemilih tidak hanya bertanya siapa kandidat ini, tetapi juga bertanya apa makna kandidat ini bagi hidup saya. Apakah kandidat ini memahami kecemasan saya? Apakah kandidat ini mampu mewakili harapan saya? Atau bahkan apakah kandidat ini mampu menawarkan jalan keluar yang realistis? Pada tahap ini, komunikasi politik tidak hanya soal proses encoding dan decoding. Dalam kampanye postmodern dan posthuman, media tidak hanya sebagai media MC, tetapi juga mediatization. Ada proses deepening, ada proses garnishing di dalamnya. Pemasaran politik juga bukan hanya soal pencitraan,
tetapi juga membangun ikatan emosional dengan pemilih. Disinilah pentingnya integrasi antara studi, komunikasi politik, dan pemasaran politik, serta perilaku memilih. Hadirin yang berbahagia, di tengah kondisi itu kita juga harus jujur mengakui bahwa teknologi bukan hanya membuka peluang, tetapi juga membuka kerentanan. Kita menyaksikan bagaimana propaganda dapat berwujud wajah baru dan beragam rupa. Kita menyaksikan bagaimana berita palsu dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Kita menyaksikan bagaimana persuasi, promosi, spin, propaganda, dan falsehood tidak lagi berjalan secara manual, melainkan juga dapat beroperasi secara algoritmik dan komputasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah momen yang paling menentukan, karena yang kita pertaruhkan bukan hanya pilihan elektoral, yang kita pertaruhkan adalah nalar kualitas publik, yang kita pertaruhkan adalah kemampuan warga untuk membedakan antara fakta dan rekayasa, antara argumen dan manipulasi, antara partisipasi dan mobilisasi. Dari sudut pandang ini, rekayasa pemilu memanggil kita untuk membangun pendekatan lintas disiplin. Naskah asli buku ini menegaskan perlunya pengangatan lintas riset, termasuk penggunaan LLM, NLP, agent based system, dan pendekatan komputasional yang lainnya. Ini artinya ilmu politik hari ini harus berani menyapa dan berdialog dengan ilmu lain, bukan untuk kehilangan identitas disiplin, tetapi untuk membuka rekayasa, membuka ketepatan cara pandang kita terhadap realitas yang berubah. Dari sudut pandang taktis, rekayasa pemilih sangat membantu kemenangan calon di era digital. 10 tahun terakhir dengan mengadopsi praktek pemenangan Pilpres 2016 di Amerika, kami mengembangkan platform political marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Platform yang kami develop itu menyediakan berbagai tipe pemilih, seperti pemilih strong, pemilih swing, dari berbagai pendukung partai politik, by name, by place. Para caleg bisa shopping pemilih di platform tersebut agar kerja-kerja kampanye dan rekayasa pemilih menjadi lebih efektif. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menekankan pentingnya 5 pendekatan yang kami sampaikan, 4 yang kami sampaikan. Pertama, dunia akademik perlu memperkuat riset lintas metode untuk memahami politik digital. Kita memerlukan keterbukaan pada big data, analitik data, dan seterusnya. Karena sudah ada lampu merah, sebelum saya dapat bilang dari Pak Rektor, saya akhiri pidato ini. Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para pimpinan perguruan tinggi, para profesor, dosen, mahasiswa, sivitas akademika, rekan-rekan sejawat, semua pihak yang telah menjadi mitra berpikir, mitra dialog, mitra dalam pengembangan gagasan-gagasan akademik. Secara khusus, terima kasih kepada keluarga, khususnya istri dan anak-anak tercinta. Terima kasih kepada Bapak Ibu saya yang sudah meninggalkan dunia fana ini. Terima kasih kepada saudara-saudara saya dan rekan-rekan terdekat saya yang selama ini menjadi sumber dukungan moral, spiritual, dan intelektual. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beri persennya. Profesor Dr. Muhammad Aspar Dr. Andes, Magister Sains, untuk memberikan bunga kepada keluarga, Bukan kepada pemilih. Ayo keluarganya, saya pastikan ini hanya sekali untuk seumur hidup.
berada